Halo semuanya, kembali lagi datang di video yang baru. Kemarin sebelumnya belum pernah ada video buat kelas 9. Kebetulan kelas 9 ujian nasional udah dibatalkan, jadi sekarang tinggal ujian sekolah. Dan di sekolah saya sendiri itu akan ada ujian sekolah dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu mendatang. Jadi soal-soal yang kita udah bahas, yang saya udah bahas sama murid-murid saya, itu akan diujikan lagi untuk ujian sekolah. So, maka dari itu di video ini saya akan usahain untuk ngebahas 10 soal ujian sekolah. Itu udah diberikan dari saya ke murid-murid 2 minggu yang lalu. Lalu kemarin belum sempat dibahas. Memang tugasnya itu bukan untuk cari benar atau salah, tapi tugas utamanya adalah untuk mengkoreksi hasil pekerjaan sendiri. Di video ini saya akan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kayaknya cringe kalau misalnya soalnya bahasa Indonesia saya ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kita akan bahas pakai bahasa Indonesia. Pembahasannya akan muncul di layar ini di atas sini. Saya akan kerjain pakai handphone. So ini kayak semacam challenge gitu ya. Challenge saya sebagai guru matematika, bisa berapa lama ngerjain soal matematika 10 soal di level ujian nasional SMP gitu ya. So langsung aja kita kerjain. Semoga ini bisa one take. Kita mulai. Di sini ada sebelumnya di sini ada stopwatch-nya. Kita mulai sekarang. Ya. Oke, soal pertama. Fadil bersepeda ke arah barat sejauh 480 meter, lalu berbelok ke utara sejauh 140 meter. Oke, ini adalah soal Pitagoras ya. Jadi jarak Fadil sekarang dari titik semula adalah berarti ke barat 480 meter. Lalu berbelok ke arah utara sejauh 140 meter. Jadi bentuk segitiga siku-siku. 140 meter. Oke, ini adalah soal Pitagoras. Nah, untuk ngejalanin ini bisa aja sih pakai akar 480 kuadrat ditambah 140 kuadrat. Lalu dihitung terus bisa keluar hasilnya. Tapi saya suka pakai triple Pitagoras. Di sini triple Pitagorasnya itu 48 sama 14. 48 14 jadi 24 7, berarti sisi miringnya 25. Jadi kalau supaya jadi pengetahuan bersama gitu ya, triple Pitagoras itu kalau misalnya dikali pengali yang sama, dalam hal ini 24, 7, 25 itu triple Pitagoras. Kita kaliin 2 jadinya 48, 14 sama 50. Nah itu berarti 48, 14, 50 itu juga triple Pitagoras. Jadi di sini karena 480 sama 140 berarti harusnya dikali 20, jadinya 480 140 sama 500. Maka dari itu dari metode ini ketemu jawabannya adalah A, 500 meter. Gitu ya. Itu bisa dibuktiin pakai teori perhitungan yang ini ya, akan 480 kuadrat tambah 140 kuadrat. Oke? Ya, kita lanjut ke nomor 23. Oh ya, saya kadang-kadang untuk ujian nasional ada bagusnya latihan dari nomor 1 ke 40, tapi ada kalanya saya minta untuk murid-murid latihan dari 40 ke 1. Kenapa? Supaya nggak cuma titik beratnya bisanya di nomor-nomor awal aja gitu, tapi di nomor-nomor terakhir pun juga jadi semakin terasah gitu karena dikerjainnya duluan. Oke, kita lanjut nomor 23. Jika panjang OE itu berarti ini ya, 6 cm. Maka luas bangun tersebut adalah 6 cm. Kita cek dulu. Oke. 6 cm. Ini soal geometri, bangun 2 dimensi. Jadi sisi miringnya seperti kita udah lihat di sini ada 10 cm, berarti DE itu juga 10 cm. Kembali lagi triple Pitagoras, berarti D sampai O itu 8 cm, O sampai B itu 8 cm. Berarti jajar genjangnya itu adalah luas jajar genjang
setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 20 cm, jadi setengah kali 20 cm dikali tingginya itu kita udah tahu dari triple Pythagoras 8 cm. Hasilnya adalah 80 cm pangkat 2. Lalu setelah jajar genjang kita perlu cari luas BCDE. BCDE itu bentuknya layang-layang. Semua bangun segi 4, entah itu persegi atau jajar genjang atau kecuali trapesium ya, jajar genjang, persegi, kayaknya persegi panjang bisa, itu bisa pakai setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 untuk cari luas. Jadi luas, sorry ini bukan layang-layang, berarti ini harusnya belah ketupat ya, karena sisinya semua sama panjang tapi bentuknya kayak ketupat gitu. Jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya itu 8 tambah 8, 16 cm. Terus diagonal 2-nya itu 6 tambah 6 jadi 12 cm. Setengah kali 16 kali 12 jadinya 8 kali 12. 8 kali 12 hasilnya 96 cm pangkat 2. Sorry, oke, ada salah. Jajar genjang itu harusnya alas. Jajar genjang itu harusnya alas kali tinggi. Alas kali tinggi itu jadi harusnya 160 cm pangkat 2. Terus hasilnya luas totalnya berarti ditambah 160 cm pangkat 2 ditambah 96 cm pangkat 2. 160 tambah 96, 256 cm pangkat 2. Oke. Ya, itu nomor 23. Lanjut, nomor 3. Oke, nomor 3 ini adalah salah satu soal yang saya udah coba lihat dari kemarin, udah coba kerjain juga. Di nomor 22 ini ada kesalahan ya. Di sini harusnya yang ini bukan 26 meter tapi harusnya 13. Karena kalau 26 meter hasilnya nggak bisa dicari gitu ya. Karena X ini nih yang saya udah tandain X itu hasilnya nanti akar, hasilnya koma. Karena hasilnya koma, lihat pilihannya nggak ada yang koma, jadi nggak mungkin banget di situ 26. Tapi kalau misalnya diganti sama 13, kita bisa cari. Jadi Pak Angga mempunyai taman berbentuk seperti gambar di atas, trapesium. Sekeliling taman ditanami tanaman bunga, antar taman 2 meter. Jika harga setiap tanaman bunga adalah 15.000, berarti kita perlu cari yang namanya keliling. Nah, ini kan atasnya 24, sisi miringnya kita ganti tadi 13, terus karena 13, 12, berarti ininya 5. Triple Pythagoras lagi, 13, 12, sama 5. Kanan 5, berarti kirinya juga 5. Jadi kelilingnya itu adalah 24 meter, tambah 13 meter, tambah 5 meter, tambah 24 meter, tambah 5 meter, tambah 13 meter. Oke, jadi hasilnya 13, 26 tambah 24, 50 tambah 5 tambah 5, 10, 60, 84, jadi 84 meter. Setiap tanaman itu kan 2 meter jaraknya, jadi jumlah tanamannya adalah 84 meter dibagi 2 meter. Hasilnya berarti ada 42 tanaman. Harga setiap tanaman bunga berarti 42 dikali Rp 15.000 rupiah. 420.000 ditambah 210.000, jadi hasilnya 630.000 rupiah. Oke. Ya di sini nggak ada jawaban ya. Oke ya, kalau pakai angka aslinya ini udah dihitung, nggak ketemu juga ya. Jadi emang untuk soal ini memang nggak ada jawabannya. Jadi kita lanjut aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya angkanya diganti tadi pakai 13, 12, sama 5 itu bisa ada hasilnya gitu ya. Mungkin pakai angka yang lain kali, mungkin digantinya bukan pakai 13, bisa jadi yang lain. Oke, kita lanjut aja dulu gitu ya. Oke, untuk nomor 21, besar penyiku BOC. BOC itu sudutnya 5x tambah 4. Nah, di sini bisa dilihat AOC sama COB itu hasilnya 90 derajat karena sudutnya siku-siku. Jadi kita bisa bilang 6x dikurang 2 ditambah 5x ditambah 4 itu hasilnya 90 derajat. Oke, di sini kita bisa cari x-nya, jadinya 11x sama dengan 4 kurang 2 jadinya 2. 2 pindahin ke kanan jadinya minus, jadi 90 dikurang
90 dikurang 2 jadinya 88 derajat. Berarti X hasilnya 8 derajat. Sudut BOC artinya adalah 5 dikali 8 derajat ditambah 4 derajat jadinya 44 derajat. Oke, nah besar penyiku itu artinya adalah sudut yang bikin BOC bisa jadi 90 derajat gitu. Nah, di sini memang udah kelihatan jelas gitu. Sudut yang bisa bikin BOC jadi 90 derajat adalah ya sudut si AOC. Atau kita bisa tulis ya 90 derajat dikurang 44 derajat. Jadi itu penyiku BOC. Nah, hasilnya 90 dikurang 44 adalah 46 derajat. Oke, jadi di sini jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor 20. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih dari 2 kali lebarnya. Jadi ada panjang, ada lebar. Panjangnya adalah 3 cm, lebihnya dari 2 kali lebar. Jika keliling persegi panjang adalah 72 cm. Oke, keliling persegi panjang rumusnya itu 2 dikali P tambah L. 2 dikali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar berarti 2 dikali panjangnya itu 3 ditambah, kita ganti ya, kita substitusi namanya ini. Supaya apa? Supaya variabelnya cuma 1. L. 3 tambah 2L. Ditambah lagi sama L. P tambah L. P-nya kita ganti sama 3 plus 2L. Sama dengan 72 cm. 2-nya dikali, pindahin ke kanan jadinya dibagi. 72 bagi 2 hasilnya 36 cm. 3 plus 2L plus L jadinya 3 plus 3L. 3-nya pindah ke kanan jadinya 3L sama dengan 36 dikurang 3 cm. Jadi 3L sama dengan 33 cm. L sama dengan 11 cm. Berarti panjang persegi panjang tersebut adalah 3 ditambah 2L. L-nya itu adalah 11 cm. Jadinya 3 tambah 22 hasilnya 25 cm. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Oke, nomor 19. Diketahui sistem persamaan 2Y sama dengan X min 3 per 5 plus 9. Dan X sama dengan 7Y plus 1 per 4 min 1. Ini adalah soal substitusi eliminasi. Jadi ada dua persamaan ya, dua persamaan linear. Jadi kita mesti eliminasi dan substitusi. Tapi sebelumnya kita harus bikin supaya bentuknya sama dulu supaya kita bisa eliminasi dengan lebih enak. Supaya sama berarti 2Y itu yang 2Y X min 3 per 5 tambah 9 dikali 5 semuanya. 5 dikali 2Y jadi 10Y. 5 dikali X min 3 per 5 jadinya X min 3 tambah 9 dikali 5 jadinya 45. Yang selanjutnya X. Oke, kita terusin dulu yang ini. Jadinya 10Y dikurang X sama dengan min 3 tambah 45. Hasilnya 42. Oke, lanjut. X sama dengan 7Y plus 1 per 4 min 1. Supaya jadi sama bentuknya semua dikali 4. 4 dikali X jadi 4X. 4 dikali 7Y plus 1 jadi 7Y plus 1 dikurang 4. Pindahin Y-nya jadinya 4X min 7Y sama dengan, oke, sama dengan 1 dikurang 4 jadinya min 3. 4 jadinya 168. Oke, jadi sekarang tinggal eliminasi. 40Y dikurang 4X sama dengan 168 min 7Y plus 4X sama dengan min 3. Terus habis itu supaya hilang 4X nya ditambah jadinya 40 33Y 168 dikurang 3 jadinya 165. Y berarti sama dengan 5. Oke, kalau Y nya 5 berarti X nya 10 dikali 5 dikurang X sama dengan 42. 50 dikurang X sama dengan 42 berarti X nya sama dengan 8. Berarti nilai X tambah 4Y berarti 8 ditambah 4 dikali 5. 8 ditambah 20 hasilnya 28. Oke, jadi jawabannya A. Oke, lanjut. Reza mengisikan air ke dalam ember menggunakan keran. Mula-mula ember itu terisi 15 liter. Setelah 8 detik, volume menjadi 21 liter. Hubungan antara waktu dan volume
berbentuk garis lurus. Persamaan garis lurus tersebut adalah berarti perubahan volumenya itu adalah 21 liter dikurang 15 liter. Jadi hasilnya itu adalah 6 liter. Jadi 6 liter itu selama 8 detik. Oke. Berarti kita mesti cari yang kalau T-nya itu, yang A sama B A itu T per 4. Jadi kita mesti cari yang kalau misalnya T-nya dimasukin 8, hasil V-nya itu jadinya 6. Kalau yang A itu T per 4, V sama dengan T per 4. Jadi V sama dengan 8 per 4, hasilnya 2 liter, berarti A udah pasti salah. Yang B, T per 4 plus 15, berarti V sama dengan 8 per 4 tambah 15, hasilnya sama dengan 17, berarti salah. Yang C, V-nya itu 3T per 4 kurang 15, 3T per 4, berarti 3 kali 8, 24 per 4, 24 per 4 dikurang 15, hasilnya 6 kurang 15, hasilnya 9, berarti C salah. Berarti jawabannya Oke. Ini soalnya berarti sebenarnya bukan tentang, iya, berarti bukan pertambahannya yang dicari, berarti volume akhirnya. Berarti karena di awal itu udah ada 15 liter, berarti ini memang 15. Jadi plus 15 itu udah pasti. Jadi V 3T plus 4 tambah 15, hasilnya ya pasti ya udah benar ya. Jadi 3T karena T itu 8 detik, berarti 24 per 4 ditambah 15, hasilnya 6 tambah 15, jadi 21 liter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Gitu. Ini soal tentang fungsi ya. Jadi dia ngomongin 15 liter udah ada di awal, berarti ya awalnya udah ada 15 liter. Setiap dia di sini dari soal setiap 8 detik dia naik sebanyak 6 liter. Berarti kita mesti cari rumus yang sesuai gitu. Dan itu bisa dipakai kalau dia nggak cuma 8 detik, tapi bisa dipakai kalau dia nanti 10 detik ngisi airnya, bisa dipakai kalau dia sejam ngisi airnya, dan seterusnya. Oke, lanjut kita nomor 16. Satu fungsi dirumuskan dengan fx ax plus b. F min 2 sama dengan min 7. Berarti F min 2 itu artinya ax plus b, jadi A dikali min 2 tambah B. Hasilnya min 7. Berarti min 2A plus B sama dengan min 7. Lalu F4 sama dengan 11. Berarti artinya A dikali 4 plus B sama dengan 11. Jadi 4A plus B sama dengan 11. Oke. Min 2A plus B sama dengan min 7. 4A plus B sama dengan 11. Supaya hilang B-nya dikurang, berarti min 6A sama dengan min 18. A sama dengan 3. Kalau misalnya A sama dengan 3, berarti B sama dengan, berarti 12 tambah B sama dengan 11. Berarti B sama dengan min 1. Oke, nilai F min 5. Berarti F min 5 sama dengan AX. A-nya udah tahu, A-nya itu 3, X min 1. Berarti min 5 itu berarti 3 dikali min 5 dikurang 1. Jadinya min 15 dikurang 1 sama dengan min 16. Hasilnya jawabannya adalah B. Oke, tinggal 2 nomor lagi. Oke, lanjut. Nomor 17. Diketahui sebuah garis melalui 2, min 15 A dan B min 4,9. Gradien garis AB. Oke, gradien garis itu adalah perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Jadi perubahan Y dibagi perubahan X. Jadi min 15 dikurang 9, Y2 kurang Y1, atau sama juga Y1 kurang Y2 asal konsisten, per Y1 min 15 kurang 9, 2 dikurang minus 4. Jadi 2 minus sama minus jadinya plus, jadi 2 tambah 4. So ini gradien.
So gradien jadi min 15 min 9 artinya min 24 per 2 tambah 4 jadinya 6. Jadi gradiennya adalah min 4. Jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor 15. Oke, ini kita cut dulu supaya bisa dapat soal, bisa dapat pilihannya ya. Oke, tadi sempat di-cut supaya masang pilihan jawabannya ke sini. Di sini 8 sama 2 berarti 8 itu 6 lebih dari 2. 10 sama 4 berarti 10 itu 6 lebihnya dari 10 itu lebih 6 dari 4. 13 juga sama, lebih 6 dari 7 gitu ya. Berarti jawabannya di sini 4, yang C sama D udah pasti nggak tepat karena 4 kurangnya dari sama 4 kalinya dari itu udah pasti enggak. Yang pilihannya sekarang tinggal A sama B. Tapi karena A itu 6 lebihnya dari B, berarti kita bisa simpulkan jawabannya adalah A. Karena 8 6 lebihnya dari 2, 10 6 lebihnya dari 4 gitu ya. Jadi relasi A ke B adalah jawabannya A gitu. Oke. Sekian, ini video diambil satu kali take gitu ya, jadi mungkin ada kemungkinan salah ya, jadi bisa ada kemungkinan salah. Kalau ada salah silahkan komen di bawah, jadi kita bisa diskusi. Lalu buat kalian yang nonton ngerasa ini terlalu cepat, memang ini dibikinnya untuk challenge, tapi kalau kalian pengen ngerti, paham berulang-ulang, kalian boleh pause videonya terus habis itu kalian play ulang di nomor tertentu. Lalu buat yang ada yang masih kurang ngerti, masih kurang dipahamin, boleh komen di bawah atau boleh komen di kelas online. Oke, segitu aja untuk video ini. Terima kasih banyak. Stay at home, social distancing, tetap belajar karena abis ini akan ada USBN. Tonton sampai habis untuk tahu tugas berikutnya. Oke, thank you. Until next video. Bye-bye. Oke, sekarang udah di stopwatch-nya sampai di 30 menit. Jadi stopwatch-nya 30 menit itu waktu ngerjain sama yang bikin tabel ini. Buat kalian yang murid-murid saya yang udah bikin, jadi tugas kalian sekarang yang baru adalah untuk nilai kemarin sama yang nilai sekarang. Itu kalian cari mana yang kalian bikinnya nggak tepat, kurang tepat, masih salah. Itu terus kalian tulis bikin tabel seperti ini di satu kertas. Tulis cara lamanya kalian, jawaban lamanya kalian, lalu cara baru dan jawaban barunya yang udah benar gitu ya. Jadi ini akan fokusnya ke koreksinya, gimana kalian koreksi hasil kerja kalian sendiri masing-masing. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Sampai video berikutnya. Bye-bye.